Suara. Ayo anak-anak itu itu tuh madep sini. Jangan berhadapan sama teman-teman nih, ngobrolnya tahan dulu. Kita dengarkan dulu ceramah agama, ngaji dulu. Pasang kuping yang terang. Dengarkan. Ya, ngaji. Ya pura-pura aja dengerin, yang penting jangan ngomong. Ya, pura-pura aja, pura-pura nggak apa-apa saja. Makan minum boleh, tapi jangan ngobrol. Rokok boleh? Boleh rokok, dapat izin. Beda, kalau aneh emang nggak boleh ngerokok. Tapi nggak apa-apa. Ayo sambil nikmati, sambil ngopi, ngerokok, dengarkan ceramah agama. Ini udah dikasih kopi, udah dikasih rokok, masih ngobrol juga. Gimana itu ujian kita ya? Ayo sambil ngaji, dengarkan ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Kiai Saifuddin Al-Quruni. Beliau termasuk ketua lembaga dakwah Front Persaudaraan Islam Kecamatan Cibarusah. Untuk guru kita Kiai Saifuddin Al-Quruni, tafadhal mazkura, shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, guru kita semua Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Badil Al-Jubri, kita doakan semoga beliau dan keluarga oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala maksud-maksudnya. Putra putri beliau semoga oleh Allah dijadikan putra putri yang solih dan solihah, yang bermanfaat bagi umat, bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para tuan-tuan guru, para asatidz, para kiai, para ajengan, para mubalik, para tokoh agama, para sesepuh, juga tokoh masyarakat, tanpa kecuali yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya, namun kendati pun demikian insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini. Semoga kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, diberikan rezeki yang barokah, putra putri keturunan yang soleh dan solihah, dan segala maksud tujuan kita oleh Allah dihasilkan baik dunia maupun akhirat. Terutama kita doakan Front Persaudaraan Islam yang genap pada hari ini, hari kemarin ya genap 1 tahun sudah Front Persaudaraan Islam. Kita doakan seluruh para pengurus
front persaudaraan Islam dari mulai tingkat pusat hingga tingkat ranting semuanya mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya, terutama guru besar kita, guru mulia kita yang paling kita hormati, yang paling kita cintai, yang paling kita dengarkan petuah-petuahnya, wejangan-wejangannya, mau hijaunya, nasihat-nasihatnya, dan kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah perjuangan beliau, yaitu Imam besar kita Al-Habib Muhammad Iqbal Hussein Shihab beserta keluarganya dan saudara-saudaranya dan orang-orang terdekatnya. Semoga selalu berada dalam penjagaan Allah, berada dalam pemeliharaan Allah, berada dalam lindungan Allah. Apabila ada siapapun manusia yang hendak berbuat jahat, berbuat zalim kepadanya sebelum mereka melakukan kejoliman secara fisik, semoga mereka oleh Allah dibinasakan dengan kebinasaan yang sebinasa-binasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pula orang-orang yang zalim terhadap para ulama yang lurus, terhadap para ulama yang istiqomah, terhadap para ulama yang tetap konsisten komitmen menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun mereka yang zalim, semoga oleh Allah segera dibinasakan dengan sebinasa-binasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa adakumullah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya terdapat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim bahwa baginda kita yang mulia, tercinta, Nabi Agung, kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Sinfani minan nasi, ija saluhan nas, wa ija fasadan nas." Ada dua golongan. Ada berapa? Ada dua golongan. Ada berapa? Silahkan mendengarkan tausiahnya orang opo-opo sambil ngopi, sambil merokok, monggo. Kalau memang para perokok biasa merokok ya, sebab dari awal sampai sekarang mungkin kalau merokok biasanya suka acem gitu ya. Gak apa-apa, nyantai aja, nyantai ya, sambil ngopi juga nggak apa-apa, sambil nyemil-nyemil nggak apa-apa kalau memang cemilannya ada. Yang penting jangan ngobrol, itu aja udah. Kena ngopi ngerokok sambil mendengarkan bisa nggak? Bisa. Ngerokok ya ngerokok, ngopi yang ngopi, tapi telinga mendengarkan. Nah yang nggak benar, udah ngerokok juga, ngopi juga, ngobrol juga. Nah itu nggak tahu akhlak, itu nggak tahu adab di majelis ilmu itu. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan. Ija soluha, hanya panjang, pakai alif tasniyah, menunjukkan makna dua. Karena di depannya sinfani, dua golongan. Jadi pakai alif soluha, ada alif tasniyah. Ija soluha, apabila dua golongan tersebut baik, soluhan nas, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia dimanapun. Kehidupan umat manusia akan menjadi baik apabila yang dua golongan ini baik, apabila yang dua golongan ini benar, apabila yang dua golongan ini lurus, apabila yang dua golongan ini tidak sesat dan tidak menyesatkan, apabila yang dua golongan ini tidak berlaku zalim, apabila yang dua golongan ini selalu istiqomah menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi, maka dimanapun di dunia ini, apabila dua golongan ini baik, saluhan nas, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Kehidupan umat manusia dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama akan menjadi baik kalau yang dua golongan ini pun baik. Kira-kira jelas ya?
Akan tetapi sebaliknya kata beliau dalam hadis ini, wa idza fasada, dan jika yang dua golongan tersebut rusak, jika dua golongan tersebut zalim, jika dua golongan tersebut sesat dan menyesatkan, dalal mudallal, jika yang dua golongan tersebut berteman akrab dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang komunis, dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang yang berpaham relativisme, dengan orang-orang yang berpaham skeptisisme, dengan orang-orang yang berpaham agnostisisme, dengan orang-orang yang berpaham ateisme, dengan orang-orang yang berpaham pluralisme, dengan orang-orang yang berpaham sekularisme, dengan orang-orang yang berpaham materialisme, dengan orang-orang yang berpaham rasionalisme. Apabila dua golongan tersebut rusak, zalim, fasad dan nas, maka akan menjadi rusak pula kehidupan seluruh umat manusia. Tahukah Anda siapa yang dua golongan tersebut? What you know? Now? Ente no. No ente. Ente no. Allah Akbar. Kata Nabi dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Nuaim, terdapat dalam kitab Hilyatul Auliya, bahwa yang dua golongan tersebut kata beliau adalah al-ulama'u wal umara'u. Yang pertama para ulama, yang kedua para penguasa. Kalau para ulamanya, kalau para penguasanya baik, jujur, lurus, selalu menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, tidak berlaku zalim, maka kehidupan umat manusia akan menjadi baik. Tapi kalau umpama yang terjadi sebaliknya, para ulamanya dan para penguasanya sesat, menyesatkan, zalim, tidak ada keinginan untuk menegakkan agama Allah, malah justru sebaliknya ingin menegakkan ajaran agama Allah dengan melakukan berbagai macam cara. Bahkan mereka berani mengkriminalisasi para ulama, mengintimidasi para ulama, bahkan mereka selalu berusaha untuk memenjarakan para ulama yang lurus. Maka apabila ulama dan umaranya sesat, rusak, maka akan menjadi rusak pula kehidupan umat manusia. Akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Kalau yang dua golongan ini baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ulama, para ulama. Para ulama ini secara global terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, ulama yang lurus, ulama yang benar, ulama yang jujur, ulama yang istiqomah, komitmen, konsisten untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ulama yang istiqomah untuk tetap mensiarkan dan membela agama Allah, ulama yang istiqomah untuk tetap membela kebenaran, ulama yang lurus yang dapat menyelamatkan umat. Ulama yang seperti ini yang wajib kita ikuti. Biasanya ciri-ciri ulama yang lurus, masih hidup? Takbir! Oh, benar, masih hidup, ada suaranya. Kalau disuruh takbir, diam saja, berarti mati semua. Masih hidup? Nah, kalau ulamanya lurus, ulamanya menyelamatkan umat, maka akan
biasanya ulama yang lurus, biasanya ulama yang istiqomah menegakkan kebenaran keadilan, biasanya ulama yang tetap istiqomah mensiarkan dan membela agama Allah, biasanya ulama yang selalu mencegah kejoliman kemungkaran, biasanya ulama yang seperti ini biasanya mereka dijauhi oleh para penguasa yang jolim. Betul? Bahkan para penguasa yang jolim, yang otak mereka sudah tercuci dengan paham liberal, bahkan para penguasa yang jolim yang sudah menganut paham komunisme, mereka bukan hanya menjauhi para ulama yang lurus, bahkan mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir, bekerja sama dengan orang-orang munafik, bekerja sama dengan orang-orang komunis, bekerja sama dengan orang-orang yang benci terhadap agama Islam, benci terhadap ulama yang lurus. Mereka bekerja sama untuk melenyapkan ulama yang lurus. Makanya nggak aneh kalau guru kita Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq beliau terus ditekan, terus dicari-cari kesalahannya, walaupun sebenarnya beliau tidak melakukan kesalahan tindak pidana, tapi terus dicari-cari kesalahannya. Pokoknya intinya bagaimana supaya beliau ini berada dalam negara. Itulah ciri-ciri penguasa yang jolim. Kejoliman kalau dibiarkan itu akan menimbulkan huru-hara. Kejoliman kalau dibiarkan akan menimbulkan pertumpahan darah di mana-mana. Lihat aja nanti. Sekarang belum apa-apa, tapi lihat nanti. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang. Lihat aja nanti ini seperti apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama guru kita Al-Habib Bahar bin Smith juga sekarang sudah berada di penjara. Coba luar biasa. Seharusnya para penguasa ini berterima kasih kepada para ulama yang lurus. Betul? Sebenarnya untuk mencegah kemungkaran di negara Republik Indonesia yang kita cintai, untuk mencegah berbagai macam tindak kriminal, tindak kejahatan yang melanggar undang-undang KUHP, sebenarnya ada tugasnya para penegak hukum. Tapi alhamdulillah masih ada ulama-ulama yang punya kepedulian untuk mencegah kemungkaran, masih ada ulama yang punya kepedulian untuk mencegah kejoliman. Seharusnya mereka didukung, bukan diintimidasi, bukan dikriminalisasi. Betul? Sebab kalau kejoliman, kemungkaran merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, didiamkan saja, dibiarkan saja, tidak ada yang peduli untuk mencegahnya, itu artinya akan bisa mengundang turunnya azab Allah. Betul? Nanti akan terjadi berbagai macam malapetaka, bencana di mana-mana. Kalau kejoliman, kemungkaran, kemaksiatan merajalela dibiarkan oleh kita semuanya. Karena berterima kasih ada umat Islam, ada ulama yang lurus dan punya kepedulian untuk mencegah kemungkaran dan kejoliman. Nah, jadi ciri-ciri ulama yang lurus biasanya dijauhi oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk melenyapkan ulama-ulama yang lurus. Nah, ulama yang seperti ini yang wajib kita ikuti. Yang kedua, ulama yang sesat dan menyesatkan umat, ulama yang rusak, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan umat. Umat menjadi rusak akidahnya, umat menjadi rusak keimanannya, umat menjadi rusak ibadahnya, kebaikannya, lantaran akibat ulama-ulama yang rusak. Siapapun ulamanya, kalau sudah menganut paham liberalisme, apalagi kalau ulama tersebut dekat dengan orang-orang komunis, apalagi kalau umpama ulama tersebut dekat dengan orang-orang kafir, dekat dengan orang-orang musyrik,
dekat dengan orang-orang munafik, dekat dengan orang-orang yang anti Islam, anti agama Islam, pasti ulama tersebut ujung-ujungnya akan menjadi ulama penjilat. Betul. Ulama penjilat ini mereka rela mengorbankan agama demi mendapatkan tumpukan uang. Betul. Ulama penjilat ini mereka rela mengorbankan keimanannya, akidahnya, agamanya demi mendapatkan jabatan. Betul. Ulama yang seperti ini sesat, menyesatkan umat, rusak, bisa membuat kerusakan umat. Yuk kita jauhi ulama yang seperti itu. Padahal dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran surah 3 surah Ali Imran juz yang ketiga ayat yang ke-28, Allah telah berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini ayat ada dalam surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 28. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah orang-orang mukmin, orang-orang beriman menjadikan atau mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Dilarang oleh Allah, haram hukumnya orang-orang yang beriman, baik dia ulama ataupun dia bukan ulama, dilarang oleh Allah, haram hukumnya menjadikan atau mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Menurut para ulama ahli tafsir, wali di sini bisa diartikan teman akrab. Berarti kita dilarang berteman akrab dengan orang-orang kafir. Apalagi kalau kita sampai mau bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Goblok apa goblok? Seharusnya ulama membela Islam, bukan menghancurkan ini musuh kita. Terhadap kezaliman, terhadap kekafiran, umat Islam tidak boleh lembek. Umat Islam harus keras. Muhammadur Rasulullah, asyiddaw 'alal kuffar. Muhammad utusan Allah, beliau keras terhadap orang-orang kafir. Karena kalau umat Islam lembek, letoy, kalau kata Kang Bibir malehoy, malehoy. Kata bahasa mana malehoy? Paling bahasa Gandari ya, sama Gandari dipuji ya. Nah kalau umat Islam letoy, lembek, lemah terhadap kekafiran, terhadap kezaliman, terhadap kemunafikan, terhadap kemusyrikan, maka mereka akan semakin melunjak. Betul. Mereka semakin menjadi-jadi. Nanti akhirnya kita diinjak-injak. Umat Islam tidak ada harganya di mata mereka kalau kita lembek. Makanya asyiddaw 'alal kuffar, Rasulullah keras terhadap orang-orang kafir. Kira-kira bisa dipahami kan ya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali bisa diartikan pemimpin. Berarti kita umat Islam tidak boleh menurut ajaran agama Islam, menurut nas Al-Quran, menurut firman Allah, kita umat Islam tidak boleh mendukung pemimpin, calon pemimpin yang dia mah calon pemimpin kafir, ini calon sesuai salah siakan tak ada dia tak. Para dulu turun hati-hati. Kekelepotan timbang diberi 40.000. Jadi kia akhirnya. Kurang-kurang kena salah ya. Padahal para ulama sudah turun memberikan memberikan warning lah supaya kita berhati-hati terhadap calon-calon pemimpin yang kafir. Nah kalau kita mendukung pemimpin yang kafir, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kenapa Anda mendukung pemimpin yang kafir? Sehingga kezaliman berada di mana? Sehingga engkau beribadah pun dihalang-halangi. Itu yang kedua, wali mengandung arti pemimpin. Yang ketiga, kata waliun bisa diartikan penolong atau pelindung. Umat Islam jangan
jangan minta tolong selain kepada Allah. Betul. Umat Islam jangan menjadikan makhluknya sesuatu apapun untuk dijadikan pelindung kecuali kepada Allah. Umat Islam punya kekuatan umat Islam ada pada doa. Bagaimana mungkin Sayyidina Abdul Muthalib bisa menjaga Ka'bah ketika Ka'bah saat itu diserang oleh 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh raja kafir Jolim bernama Abroha, datang dari Najasyi Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana mungkin Sayyidina Abdul Muthalib bisa menjaga Ka'bah, bisa melawan 60.000 tentara bergajah kalau bukan pertolongan Allah? Hanya bisa berdoa mohon pertolongan. Akhirnya Allah kirim tentara-tentara Allah dari langit. Julukan tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh mereka, yaitu Thayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijarati min sijil, faja'alahum ka'asfin. Burung yang berbondong-bondong tersebut burung ababil melempari 60.000 tentara bergajah dengan sijil, dengan batu kerikil yang mengandung bara api yang panas. Faja'alahum ka'asfin makum, maka akhirnya Allah menjadikan 60.000 tentara bergajah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat, badannya bolong-bolong. Ayo kita sadar bahwa umat Islam, para ulama kita yang lulus sedang dijolimi. Jangan jauh-jauh dari Allah. Banyak-banyaklah hudang apa bangun? Hudang boleh bang, boleh ya. Banyak-banyaklah bangun tengah malam. Tadi doanya udah dikasih tuh, doa untuk kehancuran orang-orang jol. Baca tuh doa tiap malam habis tahajud, insya Allah. Kalau umpama nih jamaah pengurus Front Persaudaraan Islam di Cibarusa, umpama ada 5.000, kalau yang 5.000 tengah malam berdoa semua dengan itu, masa nggak diijabah? Insya Allah. Ini mah gimana tudaan ya bos, kayak sebret ngebet bae. Ini mah gimana tudaan? Boro-boro jam 1, jam 2 bangun untuk tahajud baca doa itu. Sudah ada kesiangan. Maju tak gentar membela yang benar. Subuh kesiangan enggak maju-maju. Di tempat tidur ngorok. Allah akan menurunkan pertolongannya kalau hamba-hamba Allah satu mau bersabar, mendirikan salat, bersabar berdoa kepada Allah. An-nasru as-sabri, pertolongan Allah akan datang, pertolongan Allah akan turun apabila kita bersabar, terus beribadah kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Nanti step by step Allah akan turunkan pertolongannya. Doa itu punya kekuatan dahsyat, tidak bisa dikalahkan kekuatan doa oleh kekuatan apapun, karena di dalam doa ada kekuatan Allah yang Maha Kuat. Nah, yang terakhir, yuk kita lihat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Harisah bin Wahab. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Kata beliau di hadapan para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian semuanya aku beritahu kepada kalian tentang ahli neraka? Tentu para sahabat pada waktu itu mereka menjawab, bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasul. Beliau bersabda, kullu utullin wa jawadib mustakbirin. Setiap orang yang kejam, setiap orang yang rakus, setiap orang yang sombong, mereka itulah nanti di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka. Mereka itulah nanti di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka. Mereka dibakar di neraka untuk selama-lamanya. Mereka di akhirat di neraka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Terus mereka menderita, terus mereka sengsara, terus mereka tersiksa luar biasa. Itulah orang-orang yang kejam. Coba, ini saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh nggak nih? Kalau umpama nih saya membunuh seseorang yang tidak bersalah, katakanlah si A tidak melakukan kesalahan kepada saya atau kepada siapapun.
Saya bunuh si A nih, berarti saya melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah. Betul? Nah, sebelum si A saya bunuh, si A saya siksa dulu dengan keji. Misal dicopotin kukunya, dibakar kemaluannya, diseret. Pokoknya penyiksaan ala PKI lah, biada, keji. Berarti saya melakukan kejoliman apa kebenaran? Jawab. Kejoliman harus dilawan apa dibiarkan? Lawan. Bangkit melawan atau diam tertindas. Tinggal pilih. Kita mau bangkit melawan kejoliman atau mau diam kita tertindas. Tinggal pilih. Tentukan sikapmu. Ada di barisan mana? Di barisan yang hak atau yang batil? Itu penting kita menentukan sikap. Nah, berarti saya melakukan kejoliman karena saya melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Sebelum saya bunuh orang yang saya siksa. Nah, seharusnya yang seperti ini yang dipenjara, betul? Tapi kenyataannya enggak kan? Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Kok yang benar di penjara, yang salah tertawa. Kalau seperti ini dibiarkan terus menerus, kacau Indonesia, betul? Kita udah nggak betah ini, hidup begini terus ini. Harga naik, ya, ndoge hampir 40.000 sekilo. Harga tak terkendalikan, ya. Harga bonteng, ya, kendor apa naik? Bonteng itu naik keren. Harga susu merosot, menonjol. Harga kacang terjepit. Allah Akbar. Ayo. Nah, jadi yang akan dijadikan bahan bakar api neraka oleh Allah di alam akhirat, mereka terus di neraka dibakar selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Yang mereka rasakan kesengsaraan, penderitaan, penyiksaan yang luar biasa. Mereka la yamutu biha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka, hidup tidak, mati tidak, diadabul azab, supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah panasnya api neraka membakar tubuh mereka. Siapa mereka? Satu, orang yang kejam. Orang yang kejam gak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan tambah kejam nantinya. Lawan. Orang kejam dibiarkan dia tambah kejam, tambah biadab, tambah semau dewe, semena-mena. Dia merasa benar. Makanya ini siapapun ulama yang menegakkan kebenaran wajib didukung oleh seluruh umat Islam. Karena kalau kebenaran disuarakan oleh seorang ulama tapi tidak ada hubungan, maka kebenaran itu akan dikalahkan oleh kejoliman. Betul? Imam besar kita selalu menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menegakkan kebenaran, taruhannya nyawa, penjara dan sebagainya. Tapi kalau kita umat Islam yang diam saja, nggak mau berjuang bersama imam besar, nggak mau mendukung perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam mencegah kezaliman, maka imam besar akan dikalahkan oleh orang-orang zalim, karena orang zalim lebih banyak. Ayo kita umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Jangan jadi ulama sesat dan menyesatkan. Hidup ini hanya sebentar. Dan paling lama 80 tahun, itu juga belum tentu ada jaminan sampai 80 tahun. Ya, kalau kita mati kan jabatan dilepas. Betul gak? Jabatan dilepas, pangkat dilepas, uang ditinggal, istri cantik ditinggal, anak yang dilatih, rumah mewah, gedung bertingkat, apartemen, villa dan sebagainya tinggal. Kita dikubur sendirian, cuma dibungkus pakai kain kapan? Para jamaah yang dimiliki. Yang kedua, rakus. Sekarang banyak ulama-ulama akibat punya penyakit toma, rakus, akhirnya kelakuannya kayak anjing. Tahu anjing? Tahu anjing? Gimana anjing kelakuannya? Serak,
Nih kalau ada anjing di sini nih, ini umpama nih, ini lautan nih, airnya biru membentang. Di pantai di pinggir lautan ada anjing lagi makan daging. Kemudian dia melihat bayangannya ada di lautan, lagi makan daging juga. Dia pikir itu anjing lain lagi makan daging. Akhirnya dia loncat ke situ karena serakah. Dia nggak boleh daging itu dimakan oleh anjing lain. Dia loncat ke situ padahal bukan anjing, itu bayangan dia sendiri kan. Nah, itulah orang serakah. Saya yakin orang serakah dengan sifat rakusnya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan materi harta dunia yang bersifat sementara. Saya yakin cepat atau lambat pasti akan binasa. Tapi kita tetap wajib berjuang. Jangan gimana Allah saja. Jangan gimana Allah saja. Tetap Rasulullah juga beliau berjuang menumpahkan darah, meneteskan darah. Beliau jadi panglima perang Badar, panglima perang Uhud. Beliau turun ke lapangan, berjuang membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran. Li'ilai kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, mustakbirin, yang akan dibakar oleh Allah di neraka untuk selama-lamanya. Mereka dijadikan bahan bakar neraka adalah mustakbirin, orang-orang yang sombong. Orang yang sombong berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-bataru al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong yang sebenarnya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang disampaikan oleh Imam besar Habib Rizik Syihab adalah kebenaran disampaikan, kebenaran, tapi ditolak kebenaran itu. Berarti yang menolak kebenaran adalah orang-orang sombong haram masuk surga. Lihat kenapa iblis oleh Allah diusir dari surga. Iblis pernah tinggal di dalam surga, lama. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, cerita singkatnya, seluruh penghuni surga, baik itu para malaikat dan sebagainya, mereka diperintahkan oleh Allah usjudul Adam, untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan sujud bi'in, sujud hanya sekedar membubuhkan badan seperti orang ruku. Nah, pas saja dulu semua penghuni surga para malaikat bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ditanya oleh Allah, ma'anaka Allah tasjuda idh amartuk. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam di saat aku memerintahkannya? Iblis dengan sombongnya menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Jadi iblis merasa lebih baik. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Aku enggak mau bersujud kepada Adam. Hei iblis, kau jangan lihat Adam, tapi lihat siapa yang memerintahkan engkau. Aku Tuhanmu yang menciptakanmu. Tetap enggak mau. Akhirnya iblis kata Allah, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari dalam surga, karena sedang engkau makhluk terkutuk. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Makanya pejabat yang sombong dengan jabatannya, orang-orang berpangkat yang sombong dengan pangkatnya, orang-orang yang kaya yang sombong dengan kekayaannya, mereka semuanya akan dijadikan penghuni neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kibir. Sifat kibir itu sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom. Atom itu adalah molekul bagian terkecil dari molekul. Dulu kita pernah belajar IPA kan ya, IPS ya, ada molekul, ada atom, ada partikel ya. Nah, atom itu bagian terkecil dari molekul. Nah, molekul. Nah, walaupun sifat sombong tersebut hanya sebesar atom
ada dalam hati kita, kita diharamkan oleh Allah masuk surga, wajib masuk neraka. Nah, kita doakan para pemimpin yang selama ini bersikap sombong, siapapun mereka, pertama kita doakan baik-baik dulu ya. Pertama kita doakan baik-baik dulu. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sadar atas kesombongan yang dilakukannya, insaf kembali ke jalan yang benar. Itu doa pertama, mudah-mudahan dijabah. Tapi kita kan nggak tahu dijabah atau enggak, itu hak Allah. Kalau umpama doa pertama dijabah, maka muncul doa kedua. Kalau mereka tidak juga mau bertaubat dari kesombongannya, tidak mau meninggalkan kejolimannya terhadap para ulama yang lurus, terhadap orang-orang yang istiqomah membela agama Allah, kita doakan semoga mereka semuanya, siapapun mereka, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, kita doakan, kita sumpahkan, kita doakan sumpah ini sikare para lain malah dibangtil orang keaminan dia. Demikian dari saya. Jadi orang kejam, orang serakah, orang sombong itu pasti masuk neraka, termasuk orang yang suka berbuat dolim. Jadi kata Nabi, pakon aujaballahu lahun naro wa harama alaihil jannah. Orang yang berbuat dolim, kata Rasulullah dalam hadis, itu Allah mewajibkan kepadanya masuk neraka dan Allah mengharamkan kepadanya masuk surga. Jadi orang yang dolim wajib masuk neraka, haram masuk surga. Demikian pengajian kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan sababiah barokah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak-anak kita, semuanya, guru-guru kita, semoga oleh Allah SWT dihapus, diampuni oleh Allah SWT, dan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, orang-orang yang istiqomah dalam mempertahankan keimanan, keislaman, keisanan, dalam mensiarkan dan mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam. Yuk kita ikuti ulama yang lurus, ulama yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yaitu ulama yang tetap menjadi warasatul anbiya, ulama yang tetap menjadi penerus perjuangan para nabi dan para rasul, ulama yang tetap istiqomah, komitmen, konsisten memegang kepercayaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menegakkan agama Allah di muka bumi. Yuk kita ikuti mereka dan jangan sekali-kali mendekati atau mengikuti ulama-ulama sur, ulama-ulama busuk, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang rela mengorbankan agama demi jabatannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya Kita baca sholawat untuk imam besar kita Al-Habib Muhammad Diksi bin Syarsyar, supaya beliau tetap dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan selalu disehatkan beliau dan keluarganya dan saudara-saudaranya dan teman-teman dekatnya. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha
Allahumma sallim wa mansur habibana Muhammad Zikrihan wa habibana Bahar bin Sunit salim huma wa mansur huma min sarif dhalimin wal munafiqin wal fasiqin Allahumma ahliki man zalamahuma Allahumma ahliki man zalamahuma Allahumma ahliki man zalamahuma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.